Hai guys, jadi kita bertemu lagi di Sapi Maulidah Faza. Kita benar-benar hari ini benar-benar tidak ada yang direncanakan. Ini super mendadak banget. Bener. Mendadaknya kayak tahu bener. Tadi pagi itu dia bisa. Kalau misalkan keluar-keluar dia selalu tidak bisa guys. Benar. Always banget. Besok pun gue udah ngajar dan kayak gue besok ngajar Jam berapa? seharian dari pagi sampai sore. Terus sorenya gue kuliah. Gokil. Nanti kita harus sharing tentang S2 ya. Oke. Tapi kita mau makan dulu guys. Iya. Kita makan dulu, lapar. Pasti perjalanan. Kita makan. Coba mie ayam. Dan Gue udah lapar sih. abang-abangnya itu bener-bener busnya rapi banget. Iya, bersih sih kalau kayak gini. Dan tadi kata dia kayaknya enak deh mie ayamnya. Soalnya Rame. rame. Dan harganya Worth it sih, maksudnya nggak yang ini mau standar nggak sih? 15. 15.000. Soalnya di Jakarta gue karena mahal, ya kan. Apalagi di Blok M, negara antam banget itu Blok M. Mahal banget soalnya kalau di Blok Dan M. Jadi ini porsinya banyak Tapi banget. lo kalau ke Blok M Plaza atau Blok M Square? Semua. Kalau Blok M Square ada deh, ya. Oh my god. Ya, Oh my god, untung gue minta tisu. ya gini lah cewek rempong ya ternyata. Dan kita sekarang lagi di taman supaya baru Ricky. Soalnya dia pengen nugas. Tugas gue banyak banget, guys. Ya, Ada yang mau bantu? open joki. Pengen banget tahu Tapi lo pernah joki nggak sih? pernah. Enggak ya? Enggak tahu. Gue nggak pernah joki karena kayak gue kalau orang yang ngerjain tugas tuh menurut gue kayak nggak ada kepuasan sendiri, paham gak sih? Kayak ini tuh bukan standar gue, maksudnya yang gue mau tuh pengen kayak gini gitu. Kalau gua ngejokiin orang nih, lumayan buat jajan. Oh, jokin orang mah ya udah gitu. Soalnya kalau tugas tuh gue harus standar gue, bukan berarti apa yang gue kerjain tuh udah bagus ya. Bang, banyak banget minyak sumpah. Ini Mia tipikal yang gede-gede ya. Iya. So yang minyak warnanya kuning itu. Wow. Ini buat Gua si ini sih suka tipikal mie yang nggak banyak kuah kayak gini. nyemek gak sih jatuhnya? Nyemek. Dan ini ternyata bener-bener sambalnya banyak banget. Tapi ya udah gitu. Dan Pedes banget. dan gue bukan tipe orang yang diaduk-aduk itu loh. Oh kalau harus diaduk kalau ini Enggak. mah, kecuali bubur. Kalau bubur tim aduk apa enggak? Enggak. Enggak, gue juga gue kayak aneh kalau dia. Enak banget tuh. Oke, kita doa dulu nggak sih? Selera kayak gini nih ya. Allah mau barik. Coba nih. Dia sih enak. Ya kok. Rekomendasi tempat tim yang bagus buat kopi gimana? Di sini bagus sih. Nah, iya. Gue tuh ngeliat Sana. tahu ada di TikTok sebenarnya. Nanti kita coba searching di TikTok. Nah, dia juga lagi baju bagus kan? Karena gue tahu dia pasti mau foto-foto. Kan nggak mungkin kalau dia rapih gue jelek. Soalnya gue kalau sama yang lain nih kalau kesini ya udah pakai baju ya udah gitu. Karena gue jauh, jadi kayak sekalian aja deh. Gue jarang banget kan ke Jakarta. Pas gue tadi ya malam itu tidur jam 12, terus gue bangun sholat dan gue sampai jam 2 itu belum tidur karena gue ngelamar kerja. Nah gue ya Ngelamar di mana? gimana? Kalau ngelamar kerja tuh gimana sih? Ini pakai aplikasi gitu kalau gue ya, karena gue nggak punya koneksi jadi gue aplikasi. Sebenarnya gue ada, tapi bokap gue tuh udah pensiun gitu loh, jadi kayak Oh iya, itu sayang banget sih kalau bokap lo masih kerja orang dalam ya, karena emang penting banget untuk sekarang orang dalam. orang dalam. Dan kita udah nggak bisa kayak menolak
konsekuensi itu yang semua. Tapi bokap lo nggak punya kontak teman lama lo gitu? Udah semuanya udah kayak dicobain gitu loh, udah bahkan gue udah ngirimin dulu tuh ya waktu awal-awal gue yang udah kuliah udah wisuda, gue tuh kayak nyantai karena gue mikir oh iya gue dari kecilnya bakal gampang soalnya bokap gue banyak relasi gitu kan. Saya bokap gue sendiri yang bahkan nawarin. Nah even waktu itu gue pernah loh 1 bulan setelah wisuda gue tuh keterima magang, cuma kata bokap jangan soalnya lu S1, kalau S1 mau magang itu tuh cuman kayak dijadiin budak doang, budak kooperatif itu tuh udah nggak boleh banget, udah ilegal katanya, udah buat itu tuh nggak sesuai tuh, soalnya satu project itu dia dapetnya bakal gitu loh. Nah, kayak teknik kan gitu. iya, saya kayak gue bokap gue udah ngomong kayak gitu kan, bokap gue masih kerja ya waktu itu. Oke, gue santai nih, nggak kerja. Itu pas lu udah lulus, jadi baru sebulanan lah gitu. Terus sudah ngasih CV gue ke yang lainnya gitu kan, ke temen bokap gue. Tapi nggak ada panggilan, gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena bokap gue udah mau pensiun kali ya. bokap lu berarti baru ya pensiunnya ya? Baru tahun kemarin. Ini baru berarti teman. Gua kira kayak yang udah lama banget gitu tapi. Ya. Bokap lu kerja di mana? Di PT, di Jasak ya. Kebetulan bokap gue sebenarnya jabatannya juga bagian pandang gitu, jadi kayak enak nih kalau misalkan ini. Dulu gue berpikir kira dunia tidak indah ya gue kira. Iya benar sih. Dan pasti suatu penyesalan lo itu adalah gak punya relasi. Iya sih, relasi sebenarnya banyak ya, tergantung kita ke atas juga nggak sih. Terus kayak gue akhirnya gue kayak berpikir gue tidak punya siapa-siapa lagi untuk masuk ke dunia kerja. Akhirnya tuh kayak tobat gitu, kayak gue selalu tobat, gue selalu tahajud segala macam di waktu itu yang gue sering bilang kalau kan ya gue tuh sering pengen mau ketemu dia karena iman gue lagi down banget sumpah, sampai pada akhirnya kayak gue sholat, gue berubah jadi lebih baik, malah ujian gue tuh bener-bener dihajar habis-habisan anjir sumpah. Sama tuh ya, gue waktu ketemu sama Allah itu waktu di rumah Allah. Iya. Itu gue masih bener-bener kayak masih gue percaya nih Tuhan gue bakal kasih gue yang apa yang gue mau. Gue udah berusaha segala macem, gue udah kesini gue istilah kata kayak gue agak belajar yang diem aja gitu tuh, kayak karena gue udah belajar lah kemana-mana, udah nyari ilmu segala macem. Katain gue gak lolos RBB, gue titik pertama kali dimana gue nggak mau lagi yang namanya kayak sholat yang kayak sholat itu berat gitu loh, kayak Tuhan gue sih menyewa ini gitu tuh. Dan gue waktu ternyata malah orang yang kayak kita yang misalkan gue ngeliat di TikTok nih ya, kayak amalan ini buat mimpi lagi mau ngelantar rezeki buat kapan ya kerjaan segala. Tapi pas gue coba malah gue diajar habis-habisan banget nih, tapi kalau gue gak dapet terus bokap gue malah pensiun, abang gue malah pensiun. Jadi pernah satu titik kita di rumah tuh terus satu keluarga ngambung, gak ada penghasilan dari warga, nggak ada di gue kayak gue pengen banget ketemu dia, gue pengen cerita gitu, tapi dianya sibuk karena dia SPL guys. Kalau menurut gue ya, ini sih sambil menunggu lo dapet kerjaan yang lo mau itu, coba aja kayak ambil les. Maksud gue kayak lumayan kalau misalnya sehari lo ngeles 3 apa 4 anak aja kan bisa dapet 400 ribuan, bahkan lebih ya. Jadi sambil menunggu apa yang lo mau, ini kalau menurut gue sih coba lo apply les dulu deh. Karena kalau misalkan lo cuman nunggu kayak gitu doang, mau nyampe kapan gitu lo punya penghasilan gitu loh. Ya kan gue pernah daftar konten kreator di sekolah, cuman waktu itu gue gak tahu gajinya guru ataupun di industri pendidikan. Gue minta 5, ternyata guru tuh gajinya kecil. Emang? Kayak gue gak lolos karena gue bener gak segitu. Tahu gue kalau konten kreator kan kalau kita udah punya update basically konten kreator itu
bisa loh harganya tinggi. Tapi gue salah. Enggak sih, mungkin biasanya dari kecil dulu kalau emang lo bagus gitu baru naik gitu biasanya ya. Cuman yaudah, saran gue daripada lo nganggur dan nungguin kerjaan, lo coba aja apply guru les, atau kalau emang lo mau apa apply kayak tadi konten kreator kayak gitu, nggak usah ngeliat gajinya dulu, setidaknya lo punya penghasilan dulu ya walaupun dikit, tapi tetap lo apply kerjaan yang lo pengenin itu sebenarnya sambil nunggu aja sih. Jadi setidaknya lo punya penghasilan aja sih, setidaknya buat jajan sendiri lah ya. Tapi beneran gue gak dikasih duit anjir sumpah. Dulu tuh ya waktu gue kerja dulu kerja, gue kalau misalkan main event gak main deket doang, gue cuma dikasih 200. Gue sekarang dikasih gocap doang sumpah. Gue bener-bener kayak ada di titik gue pengen kerja, gue pengen punya duit, terus gue pengen beliin laptop gue bareng-barengan banget. Hanya sebenarnya tuh gue udah mengapply semuanya, bahkan gue udah daftar dari dulu tak belum ke kamu. Gue nggak ngerti rezeki itu di mana, tapi gue berharap pasti ada. Ini yang paling gampang guru les sih. Guru les tuh nge-apply gimana sih Ki? Ada gue grupnya. Ya udah minta. Lembaga. Ya nanti gue ya. Banyak juga lo yang lo teknis apa sih? Teknis apa? Informasi kan? Ngaji bukan. Cuman dia nggak boleh pakai kerudung. Kayak gue. Emang gajinya lumayan sih, sehari 250 cuma jaga stand doang. Cuman kalau nggak pakai kerudung kayaknya nggak deh. Iya, jangan. Karena sayang banget ilmu gue segala macam. Cuman kayak gue nyari ilmu dulu bayarnya mahal. Masa gue memanfaatkan ilmu gue yang mahal dengan sesuatu dunia yang tak kan gitu lah. Tapi gue kan gimana ya, kadang tuh kayak bilang kayak cuma lelah, kadang ngadunya ke Tuhan, kita kayak anjay gue capek banget ituan, gue tetep apply. Oke, Jessica Tangerang gitu suka terus itu offline di Jakarta Utara, Tangerang, Sukabumi. ada nggak sih yang buru-buru online gitu? Ada, tapi menurut gue mending offline sih. Kemudian carinya yang daerah deket. Nanti kan ini dulu, biasanya kalau lo udah apply, fiksasi dulu sama lembaganya, kalau nggak sama orang tuanya, kayak kira-kira Cocok nggak? Ya paling diminta CV, terus kalau orang tuanya udah oke, udah. Udah kan ikutin itu gue ya, yang volunteer itu. Ini kebetulan juga digaji sih, cuma nggak yang banyak itu. Lumayan lah 2 jam 60.000. Ya lumayan kok. Kalau untuk pengalaman ya. Dan untuk dimasukin ke CV itu benar mau ditempat. Volunteer apa sih? Kayak volunteer buat anak itu, anak panti asuhan. Gue yang ngasuh acara, gue yang jadi MC-nya gitu. Gue sih lumayan sih buat itu. Jadi gue punya relasi baru, walaupun kebanyakan emang masih anak muda semua. Jadi tujuan utama gue kemarin itu buat gue dapet relasi cepat. Ternyata masih anak muda, jadi gue pengen dapet. Lo dapet volunteer itu dari mana? Dari pakem namanya. Ini sebenarnya ikut volunteer yang berbayar gitu loh. Oh iya, kalau berbayar berapa? 50. Terus habis itu ternyata mereka kurang orang buat jadi panitianya. Akhirnya gue ditarik lah tanpa wawancara, tanpa segala macam, cuma ngirim CV. Enak. Dan gue tuh padahal mikir dulu gue waktu kuliah tuh pengen banget ikut volunteer, tapi kadang nggak kesampaian. Apa ya,
udah nyoba tapi nggak kepilih gitu loh, nggak lolos. Ada beberapa yang lolos, ada beberapa enggak. Nah gue mikir kayak apa yang sekarang gue baru dikasihnya sekarang itu loh. Apa yang dia mau baru sekarang. Soalnya gue mikir pas volunteer ini gue masuknya gampang banget dan langsung dapet jadi project leader lagi. Nggak yang melalui tes tahapan ini segala macem gitu tuh. Sebenarnya gue banyak banget sih kayak volunteer anak berkebutuhan khusus itu juga. Iya. Tapi itu biasanya setengah hari tuh 100 ribuan. Oh iya, Jakarta ya? Iya. Gimana itu? Kasih ke gue lah, Pi. Gue mau apa aja nih sebenarnya. Yang penting kayak Ntar ya kalau ada ya. soalnya kayak pancingan gak sih kayak Lu kalau misalnya mau lanjut S2 lu ngambil apin? tetap IC juga. Gue pernah nambah KKI. Kalau nggak KKI mesti pokoknya berbau-bau kayak gitu lah. Kenapa? Karena emang dari dulu gue tertarik KKI. Kemarin kelas itu gue kedoktrin sama orang-orang yang cara katanya kalau lu ngambil EKI itu susah banget lulusnya, sedangkan gue pengen lulus cepet no. Karena gue menyesal kenapa gue harus mendengar kata orang lain, tapi gue harus bisa belajar sendiri. Kalau profesi gue tuh banyak dibutuhin, Pin. Iya lah, emang kebutuhan khusus sih nggak semua Nggak semua orang bisa. dan nggak semua orang ini apa sih namanya punya skill kayak gitu. Soalnya harus sabar banget kan. Sabar iya, tapi juga harus tegas sih. Nah, dulu kan bilang ya S2 itu nggak mahal, teknik itu mahal. Berapa? 9 kemarin. 9 juta. Gue sekarang 10 juta. Gue Tapi menurut gue itu mahal. Karena apa? Sekarang gini, lo orientasinya mikirnya gini Pak, Per. 10 juta, 9 juta itu bayar kan per 6 bulan ya? Per 1 semester. Ada embel-embel bayar lagi nggak? Nggak ada kan? Coba kita akumulasiin per hari dari 10 juta itu atau dari 9 juta. Paling cuma 25 ribuan. 25 ribu dikali 6 bulan itu. 6 bulan ada berapa hari? Tapi gue masih belum ada penghasilan, jadinya menurut gue tuh masih mahal. Enggak, maksudnya kalau orientasinya lo mikir 10 juta tuh mahal, 9 juta mahal untuk pas S2 ya. Ya itu S2 lu kan, S2 gue gak tau berapa. Jadi gue kemarin S1. Oh, S1 lo 9 juta? Iya. Oh iya? Makanya gue mau bilang gue mahal. Gue S1 kemarin 1 juta, 1 juta, 5 juta. Karena uang pangkal gue kemarin 25. Emang? Oh, 25? Makanya gue bilang mahal, makanya gila gue ya. mikir-mikir lagi kalau mau. Coba lo carinya yang ITERA tuh negeri mana sih? Negeri di UNJ ada uang pangkalnya. Ada waktu itu, iya ada, tapi gak yang sampai 20 juta. Gue aja cuma 10 juta. Uang pangkal gue 5 juta. Udah Terus banget. ini gue 5 juta. Dulu gue ke dokter ini Pi, katanya kalau masuk UNJ lulusnya susah. Makanya gue nggak berani ngambil UNJ. Bener. Banyak yang bilang gitu soalnya. Terbukti kok sampai sekarang. Oh iya. Gue lulus kemarin gak nangis. Gue juga nangis anjir. Gue lebih nangis, Fir. Ya Allah. Coba bayangin gue udah bikin bab 1 sampai 3 Terus, disuruh ganti matlist. tapi udah semihas, udah sempro. Belum, tapi kan udah sampai bab 3 itu. Udah bimbingan keberapa tiba-tiba disuruh ganti metodenya. Jadi kayak misalkan lo udah kuali, disuruh ganti ke kuanti. Kenapa itu? Ya ulang lagi dari bab 1, bab 2, bab 3. Bara-bara? Jadi kalau gue kan di prodi gue tuh karena keguruan ya, jadi ada metode ini PTK. PTK itu kayak action research yang apa namanya tindakan kelas. Nah, gue tuh awalnya ngambilnya R&D. Tau R&D gak? R&D tuh pengembangan suatu alat atau media atau ya mesin, pokoknya untuk menciptakan suatu alat baru deh. Gue pengen ngambilnya R&D. Gue udah desain medianya mau gimana terus biasanya udah oke tuh sampai bab 3 biasanya baru bilang ini kayaknya medianya kurang inovatif deh. Inovatif tuh dalam artian
nggak bisa dipakai banyak hal. Misalkan kalau misalkan ada media, misalkan Sempo ya. Sempo kalau bisa buat mengenal lambang bilangan, bisa buat menghitung, bisa buat kurang-kurang gitu. Sedangkan media gue cuma bisa mengenal lambang bilangan aja. Jadi harus banyak aspeknya. Makanya dibilang kurang inovatif. Kalau kamu mau tetap media ini, kamu ambilnya PTK. Udah, gue tetap kekeh dengan pendirian gue pengen ambil media itu. Gue PTK. Ya tapi dari ulang lagi, dari bab 1 lagi buat gokil. Bab 1 sampai bab 3 lagi. Karena kan pembahasannya udah beda lagi kan. Iya. Karena kayak dari metodenya aja udah beda kan. Karena kalau R&D kan lebih ke medianya. Kalau PTK tuh lebih ke anaknya. Cuman anaknya kita mau mengaplikasikannya lewat apa? Tapi lu ada studi kasusnya tuh? Ada studi kasus, ada fenomenologi, terus ada tadi yang action research, ada R&D, ada lagi ya banyak. Karena gue nggak pakai yang kuantitatif waduh. Iya, karena kan tergantung prodi ya, Pian. Kayak tadi gue bilang, di prodi gue kan karena keguruan kali ya, jadinya ada metode kayak gitu. Agak ribet ya. Bukan lebih ribet, emang cara penanganannya seperti itu. Kayak nggak mungkin di teknik ada, maksudnya bukan pendidikan teknik ya, bukan teknik pendidikan. Mungkin kayak yang namanya, lu IT ya? IT kan nggak mungkin ada PTK. Terus kayak fisika murni nggak ada. Tapi kalau pendidikan fisika baru ada, karena ada pendidikannya. Itu cuma buat pendidikan doang ya. Jadi pendidikan itu tuh dikhususkan untuk guru. Tapi bisa nggak sih kita ngelincur walaupun kita nggak punya pendidikan? Jadi kayak kita nggak ada pendidikan, kita mau jadi guru. Bisa. Contohnya gue nggak mau jadi guru. Kamu maunya dosen. Iya sih. Cita gue juga pengen jadi dosen. Cuman gue pengen terjun dulu dunia jadi guru. Terus kalau gue udah mau ngapain ya? Pengen dua tuh. Pengen apa? Dua. Dulu bokap gue selalu semangat kalau misalkan gue daftar S2. Gue dulu juga diiniin kan. Nah, ternyata bokap gue sekarang udah pensiun, terus abis itu beli lagi pakai banget buat obat. Jadinya Buat apa? berobat. Siapa yang sakit? Jadi kayak belum ada dulu. Ya nggak apa-apa. Karena gue aja kuliah sama ibu-ibu semua kok. Dia tahu kan? Udah waktu itu ketemu anak-anak S2 bener-bener ibu semua. Gue paling muda. Tapi udah Rata-rata udah pada 40, Ya, kalau bapak ngeliat merah. 50, udah pada punya suami anak. Lo tahu semalam, gue kan kemarin kuliah offline ya. Pas keluar dari ruangan prodi, gue kemarin kelasnya di ruang sidang. Karena kelas sudah pada ditutup kan. Terus pas gue keluar, ibu-ibunya udah pada dijemputin sama suaminya. Coba gue bilang, ya Allah nasib tinggal kata gue gitu, jomblo. Tapi kenapa ya kita belum punya pasangan? Ya karena Allah pengen menjaga kita. Dan kita langsung dapetnya yang halal kali ya. Karena kita kalau udah cinta sama orang bego ya. Iya lagi. Tapi kalau udah lepas sama orang, kontaknya benar-benar pintar sih lah. Dan tau gak? Gue sih sekarang lagi fokus buat nge-upgrade diri gue sendiri ya. Udah gue bingung aja kayak usia di umur kita bahkan di bawah kita tuh udah pada nikah gitu loh. Lo tahu lo ini gak di IG temenan nama Mila nggak? Dia udah nikah. Udah nikah lo, gila storynya sweet banget. Terus Ke Bali mulu lagi. lagi honeymoon. Iya. Terus ini Pir, gue bilang kan ke Cahaya, Chay, lihat deh, Cahaya udah nikah, si Mila udah nikah. Reka atau Reka Rahman nggak? Udah punya anak, baru lahiran. Iya baru lahiran. Kapan nikahnya? Udah lama, gak lama banget sih. Maksudnya baru tahun kemarin kayaknya. Iya nggak? Kuliah udah lulus. Mereka dulu kan temen kamar gue, jadi gue tahu dia kan. Gue kalau kan. Terus, what? Kayak oh my god, ini pada main nikahan. Padahal kita masih kecil. Iya, gue juga masih. Ya rasanya masih kecil tau.
Soalnya kita kayak belum jalan sama anak orang, ternyata kayak bener-bener Iya. aja gue Terus kayak gue aja kayak apa-apa masih papa terus kayak apa mau kesini anterin masih ya lo papa terus gitu. Apalagi kita yang menolak oh semua. lo tau Shirley udah nikah. Shirley Rohmatul Jannah. Oh my god. Dia kan pindah. Shirley yang gemuk. Iya, pindah. Enggak pindah. Ini bukan yang ke foundation ya? Emang iya. Tahu gue Gak tau deh gue. gila. Ya Allah, nanti dulu ya. Please, jangan dulu tahun ini ya. Gue mikir lagi sekarang. Iya juga umur gue udah tua ya. Iya makanya. Tapi gue kayak masih ngerasa masih kecil aja gitu. Padahal gue anak pertama. Nah mungkin karena lo ini nggak sih, lo anak pertama terus lo harus ngangkat derajat orang tua lo dulu. Mungkin iya. Tapi mungkin enggak juga karena kayak Mila, mereka juga anak pertama. Ini gila udah punya rumah sendiri dan bagus banget ini. Oh iya, Gue lihat ini. karena suaminya udah mapan. Makanya kita juga harus cari yang mapan. Lu kalau yang seumuran nggak apa-apa nanti. Kecuali yang banyak orang berat. Cuman ya kita juga harus ngeliat Milanya kayak gimana. Gak mungkin cowok itu mama Mila kalau Milanya nggak, masya Allah. Dia soalnya tak ketahuin. Tak kampus dia. Dia mah berprestasi banget anaknya. Pinter, suaranya cakep. Terus suaminya bikin alasan kayak kenapa harus saya Kamila. Ah gue udah ngasih tahu Cahaya tuh kayak anjay, gue nge-reply sih story-nya ke Mila. Kata gue, Kamila. ya Allah Mil, gue juga jadi nangis. Kata gue, emang gue nangis aja bahasa-bahasa juga kayak ya Allah Mila di sampai secara ugal-ugal lagi. Soalnya gue pernah main sama Mila kan, dia tapi dari dia tuh bener-bener kayak dapet cowok yang Oh tapi emang udah lama ya? Oke guys, karena kita sudah habis makanannya, kita belum sholat, sekian pembahasan kita hari ini. Nanti kita mau bikin vlog sama Ismin dan Suki, tapi kita harus sholat dulu. See you. See you, dadah.